Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu tsamin utai hak kang nomor 8 iku tahfifu ngentengaken wa tarkut takallufi lan ninggal gawe abot merti-merti maksudnya mempersulit ya. Ninggal merti-merti artinya memberatkan, wa taklifi lan ngabotaken maring wong liya pada dirinya atau orang lain. Wa dzalika mengkono at-takhfif iku bi alla yukallifa yen to ora merti-merti sapa wong. Merti-merti iku menuntut, memaksa akahu ing sedulure wong ma ing perkara ya syuku kang abot apa ma alihi ing atase bal yurawihu balik ngepenakaken ngentengaken sapa mengkono niku wau wong ngentengaken sirruhu nggih ing atine utawa bungahno ing atine mengkono min muhimmati sanging pira-pira kepentingane wong man wahajati lan kebutuhane man. Yang dimaksud hendaknya orang itu jangan mengrepoti orang sebisa-bisanya. Wa yurafihu lan ngepenakaken sapa wong hu ing akhahu an ayyuhamilahu saking yento ngebotaken hu ing syai'an ing suci-wici min a'baihi saking pira-pira kerepotane mengkono man. Jangan kamu ngerepoti orang dengan apa yang harus kamu lakukan. Kalau bisa ya, kalau masih mampu, jangan ngerepoti orang lain. Fala yastamidu mongko ora njaluk pitulung sapa wong minhu saking min jahin saking pangkat wa malin lan bondo. Wala yukallifu lan ora merti-merti sapa wong hu ing at-tawadhu'a ing tawadhu lahu maring mengkono wong. Wa tafaqqudalan ing niti-niti li ahwalihi maring pira-pira tingkai wong wal qiyamalan jumenengi bi huquqihi kelan pira-pira hake wong man. Jangan kamu minta dilayani. Hendaknya kamu tidak memanfaatkan temanmu, baik dirinya, pangkatnya, atau uangnya. Jangan kamu paksa dia untuk memenuhi semua kebutuhanmu. Hendaknya kamu tidak memanfaatkan teman. Tetapi kalau dia membantu, memang ngerti keadaanmu, boleh. Tetapi jangan kamu menjadikan seorang teman ini sebagai sapi perah, dibebani segala sesuatu. Balayak sudu balik orang nejo sapa wong bimahabbatihi kelawan demene ing illallah angin ing Allah taala tabarrukan krono ngalap barokah bidu'aihi kelawan du'ae wasti anasan lan krono amre aring itu menghibur, merasa senang biliqahi kelawan ketemu ing mengkono akhihi niku wasti anatan lan amre pitulung bihi kelawan ala dinihi ing atase agamane wong wa taqarruban lan kaibar ilallah taala maring Allah taala bil qiyami kelan jumenengi bi huquqi kelan pira-pira hake akhahu niku wa tahammuli mu'nati lan nanggung ongkose mengkono akhuhu. Jangan kita memanfaatkan teman, malah kalau bisa kita yang membantu teman. Artinya teman ini jangan dijadikan tambal butuh. Hendaknya kita berteman ini memang lillahi ta'ala, karena mengharapkan doanya atau karena merasa senang ketemu dengan ilmunya, dengan perilakunya ya.
Jangan mencari teman yang hanya untuk kamu ambil keuntungan dari dia. Kalau bisa kita yang melayani mereka, seperti kita melayani ulama, aulia ya, tamu-tamu yang ahli ilmu, kita layani dia karena kita mengharapkan pahala. Pala dawu sebuah ba'dhum sebagian di ulama, man utai sapane wong iku iqtada amrih nuntut sapa man min ikhwanihi sanging pira-pira dulure man ma ing perkara layak dulahu kang ora amrin nuhoni sapa mukul ikhwan hu ing ma ya faqad zalama monggo teman-teman zalim sapa man hu ing ikhwan. Siapa orang yang menuntut temannya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dia, maka dia telah berbuat zalim padanya. Wa man desapani wong iku iktadona terapi sapa man menuntut minhum saking mungkun ikhwan mitrama ing padane perkara yang dunahu kang padha nekani sapa ikhwan du ing ma ya faqat abahum monggo temen ngrepotaken ngangelaken sapa man hum ing ikhwan. Kalau dia menuntut sesuatu yang dia mampu, yaitu berarti dia merepotkan. Tapi waman desa paniwong ikulam yak tadi orang nuntut sapa man, siapa orang berteman tidak meminta apa-apa, fahuwa mongko teman iku al mutafaddilu wong kang gawe kebagusan alihim ing atase mengkono ikhwan. Hendaknya kita berteman ini tidak ada pamrih ya. Walaupun kepada pejabat ya. Saya ini kenal banyak pejabat, mulai siapa menteri, bupati, tapi saya tidak pernah minta-minta secara pribadi ya, minta enggak. Saya menjaga gengsi, jangan sampai kita minta pada teman. Nanti nilai kita ini menjadi rendah. Kalau kita minta, besok kita akan dianggap ya orang minta kan posisinya di bawah. Maka saya tidak mau. Walaupun saya berteman panglima, jenderal, pejabat, saya nggak mau minta-minta. Karena kalau kita minta itu posisinya sudah di bawahnya, tidak mulia ya. Jadi ini salah satu seni berteman ya. Jangan kita itu minta pada orang. Tapi kalau mereka memberi, tidak ada masalah ya. Kalau mereka memang memberi, itu oke. Kayak kemarin ada Pak Kapolres datang siang-siang, tidak janji, tidak apa, datang ke sini. Terus menunggu saya, dia ke belakang lihat bangunan. Terus tanya, butuh apa Pak Yai? Tidak Pak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Yai. Oh ya, Pak, besi. Ayo kita kausi. Itu dikasih Kapolres. Tapi kan tidak minta ya. Terhormat. Tapi kalau kita minta tidak terhormat ya. Jangan kita minta. Saya tidak mau, gengsi saya minta. Walaupun teman saya orang kaya tidak minta. Paling ya nge-share meme, lazis. Ya mau nyumbang iya, tapi saya nggak minta untuk pribadi. Itu harus dijauhi sifat minta. Karena kalau sekali kita minta, maka kita ini akan dianggap sebagai orang yang di bawahnya. Saya walaupun banyak teman saya jenderal lah, panglima, menteri, sedikit pun saya tidak pernah minta. Banyak orang mengira kalau teman saya ini pejabat saya dikasih-kasih. Enggak. Saya sejak dulu punya prinsip ya. Jangan kita minta pada orang. Sebab begitu kita minta, maka kita akan dianggap rendah. Oh minta, enggak, saya tidak mau. Walaupun mereka datang ke sini, saya tidak akan minta. Kecuali kalau dia memang memberi. Ada orang, teman saya jenderal bintang 2, Gus minta rekening. Ada apa Pak? Ini saya kepingin sodakoh. Oh monggo. Nah, tapi kalau minta, enggak, saya tidak mau. Ini harus dijaga ya, gengsi. Kita itu harus punya harga diri. Minta itu tidak terhormat. Jadi itu yang membuat kunci kita ini punya banyak teman. Saya alhamdulillah teman-teman baik ya. Panglima, mantan panglima, jenderal-jenderal, pejabat-pejabat tinggi. Karena saya tidak pernah minta. Itu rahasianya kenapa kita tetap berhubungan baik.
Dan mereka dengan senang hati ketemu kita, karena kita nggak pernah minta. Saya nggak pernah minta. Walaupun dia pejabat, saya nggak pernah minta. Kecuali kalau dia memberi, menawarkan baru. Tapi kalau kita minta, itu gengsi. Itu harus dijaga supaya kita tetap terhormat. Kalau kita minta, wah nilainya jatuh ya, jelek ya. Kita masih bisa kerja ya, kita masih bisa berusaha. Jangan, jadi meminta itu membuat gengsi kita menjadi turun satu derajat di bawahnya. Itu membuat kita kalau ketemu sungkan, karena kita sudah diberi. Tapi karena saya tidak pernah diberi dan saya tidak pernah minta, ya saya biasa. Saya WA Kapolda, Pangdam, Panglima TNI, Pangkostrat, biasa. Karena apa? Saya tidak pernah minta. Sehingga ya enjoy aja, kita saling sapa, guyon, gitu-gitu aja. Jadi teman adalah teman. Jangan kita memanfaatkan teman. Itu kehormatannya. Jadi orang harus punya harga diri. Wa qala dawu sawaba ba'dul hukama, sebagian ahlul hikmah, man utai sapane wong iku jalan dadiaken sapa man nafsahu ing awake man indal ikhwani ono sandingi pira-pira sedulur, maksudnya konco sedulur, foko qadrihi ing dalam sak dhuwure kira-kirane man, yo asima mongko duraka sapa man, wa asimu lan duraka sapa mengkono ikhwan. Jadi jangan menaruh diri di atas yang sesungguhnya. Ya biasa-biasa aja lah ya. Kita ini tidak usah digai-gai. Orang itu tahu tuh siapa orang yang terhormat itu, mereka mudah ya. Tidak usah kita gaya-gaya, tidak usah. Oh, perlu surbanan, coba, tidak usah, biasa aja lah. Orang akan tahu sendiri kamu itu seperti apa. Tidak usah pidato, tidak usah cerita. Mereka pasti sudah tahu. Waman desapani wong iku jalan dadiaken sapa man nafsu ing awak dhewe ne man fi qadri hi ing dalam kira-kirane man yutaiba mongko payah sapa man wa at'aba lan mayahaken sapa man hum ing mengkono ikhwan. Kalau pada posisi yang sama pun kamu akan cenderung merepotkan. Tetapi waman desapani wong iku jalan dadiaken sapa man ha ing nafsahu duna qadri ing dalam isore kira-kira man. Maksudnya kalau kamu mau merendah ya, maka salima mongko selamat sapa man wa salimu lan podo selamat sapa mengkono ikhwan. Hendaknya kita ini dalam posisi pergaulan itu merendah aja ya. Enggak usah sombong, enggak usah jor-joran. Wa tama mutakhfifi utawi sempurnane ngendengaken iku batiu bisa ditaklif. Oh sik keliru. Yang ini bitayyi bisa ditaklif mana. Wadama mutakhfifi utawi sempurnane ngentengaken. Maksudnya hak ke-8 itu kan meringankan, jangan nyulitin teman. Sempurnanya mengeringankan itu iku bitayyi, bitayyi bisa ditaklifi kelawan ngelempit lemee penyupri. Maksudnya ngelempit leme itu tidak menaruh harapan ya. Dilempit, nah, menghilangkan gelaran taklif. Taklif itu tuntutan. Artinya tidak ada tuntutan sama sekali. Hanya kita berteman itu dalam sesuatu yang wajar. Jangan sampai kita memberatkan teman. Kalau tidak perlu ya, kalau tidak perlu. Kecuali kalau kita memang perlu. Kalau kita posisinya itu bisa. Ya contoh kalau kita ini masih bisa naik taksi aja lah. Saya di Jakarta ya kemana-mana naik taksi. Walaupun banyak orang yang nawari mobil. Ustaz Yusuf Mansur umpamanya sahabat saya selalu pesan, Gus kalau di Jakarta saya mau khidmah, mau nyiapin mobil. Saya selalu bilang tidak Ustaz, tidak, saya bilang. Saya naik taksi aja. Kalau kita masih bisa, gak usah ngerepotin orang ya. Gak usah kita minta tolong kalau kita masih mampu. Jangan kita menuntut pelayanan dari orang lain ya. Udah naik taksi bisa, ya sudah naik taksi. Saya kemana-mana naik taksi. Walaupun teman saya di Jakarta orang-orang kaya banyak, yang nyiapin mobil banyak, tapi saya nggak mau. Lebih baik saya naik taksi. Untuk urusan remeh-remeh, jemput ke bandara umpamanya, saya naik taksi aja. Kalau perlu saya naik bis. Saya tidak ingin ngerepotkan orang lain. Kalau selagi saya mampu, jangan.
teman ini dijaga supaya apa? Kita jangan jadi beban bagi orang lain. Hatta la yastahi, sehingga ora izin sapa mengkono akhuhu minhu saking wong fima ing dalam perkara la yastahi kang ora izin sapa man min nafsi saking awak dhewe man. Supaya kita itu tidak ngerepotkan, tidak membuat dia malu ya. Kalau dia nggak bisa, jadikan malu, kasihan. Udah, intinya jangan kamu ngerepotkan teman. Walaupun temanmu itu mungkin bisa, ya temanmu pasti bisa lah. Ya, contoh tempo hari mobil saya kecelakaan, sebelum saya bisa aja telepon Kapolres. Enggak, saya enggak mau. Udah urusan aja Ibu Alfian, kantor polisi, urus kantor polisi. Enggak usah ngerepotin teman. Kalau mau saya bisa telepon Kapolres. Jangan telepon Kapolres, saya telepon Kapolda bisa. Tapi enggak usah lah. Urusan kecil jangan ngerepoti orang lain. Beliau waqalat ladawu nih. Bunyi waqala al-Junaid nih. Waqala daw subal Junaid, Imam Junaid, ma tawaqa, ora perseduluran. Perseduluran itu menjadikan teman sebagai saudara. Sapa islani wong loro fillahi ing dalam krana Allah. Ikhwan fillah, pertemanan yang tanpa pamrih. Faustauhasha, nuling nggersahaken sapa ahaduma salah suwijine akhwani min sahibihi saking kancane ahad au napa niku napa hak terus napa lafaz ini au hak tak terus shim mim au ikhtasama, utawa isin sapa mengkono ahaduma illa li illatin angin krono alasan illah sesuatu fi ahadima ing dalam salah suwijine isnani. Jangan sampai dua orang berteman itu merepotkan satu sama lain atau membuat orang itu menjadi malu ya. Kecuali kalau ada sesuatu yang penting. Wa qala dawu sapa Ali alaihissalam syarrul asdiqai, utawi olone biro-biro konco iku man wong takallafa kang merti-merti sapa man ngrepoti laka maring sira, wa man lan wong ahwajaka kang butuhaken maksudnya membuat kamu harus melakukan. Butuhaken sapa man ka ing sira ila mudaratin maring mertambu itu pura-pura itu. Jadi teman yang jelek menurut Sayyidina Ali, teman yang jelek yaitu teman yang ngerepoti kamu atau membuat kamu harus berpura-pura. Sebetulnya kamu nggak senang tapi kamu terpaksa harus ya mengiya-iyakan. Nah, itu namanya teman yang nyusahkan, itu jelek. Wa alja'aka lan ngungsiaken sapa mengkono niku man ka ing sira ila tidarin maring gawe alasan. Alja'aka itu memaksa ya, membuat kamu harus membuat alasan sesuatu yang sesungguhnya kamu tidak suka, sehingga kamu harus membuat alasan untuk mengatakan yang bukan sesungguhnya. Nah, teman yang seperti itu teman yang jelek ya, yang membuat kamu terpaksa harus berpura-pura. Wa qala dawu sapa al-Fudail, Imam Fudail, inna ma taqatta, angin pestine dadi pedot atau menjadi saling putus sapa annasu menungso bitakallufi sebab merti-merti, sebab dia mengusahakan makso ya, takalluf dalam arti dia itu tidak yang sewajarnya. Pertemanan bisa terjadi putus karena kamu takalluf, ngoyo ya. Ngoyo seperti begini, kamu itu sebetulnya ya kan ada satu kumpulan umpamanya arisan. Ya kalau itu sederhana, minumannya cuma air aqua gitu kan lancar. Tapi kalau yang satu bikin gulai, besok yang kana rawon, besok yang sana sate, akhirnya yang lain kan sulit. Sebab apa? Itu akan jadi beban. Jadi pertemanan itu jangan jadi beban, jangan menjadi kita harus mengeluarkan sesuatu yang berat.
itu akan membuat hubungan jadi putus. Yazuru nyambangi sapa ahadum salah suci nas akhahu ing sedulure ahad, fayatakallafu nuli ngangelaken menyulitkan merti-merti sapa mengkono ahad hu ing akhahu, fayaqtahu mongko medhot sapa mengkono ahad hu ing sapa hu ing mengkono akhlihu, medhot apa zalika mengkono takalluf andu saking mengkono akh. Ya contohnya kalau kamu datang ke rumah orang terus kamu menyulitkan, jaluk beleno wedhus, jaluk dijemput alpat, maka besok ya wegah apa tenemone. Besoknya kamu datang ya gak direken, karena kamu datang membawa kesulitan. Jadi hendaknya kita ini berteman itu wajar aja. Artinya jangan sampai kita ngerepoti yang lain. Terus pilih. Wa qalat lan dawu sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, al mukminu ta wong mukmin iku akhul mukmini dulure wong mukmin kang liya. Orang mukmin itu bersaudara ya. Orang mukmin saudara bagi mukmin yang lain. La yaghtanimuhu, ora kena njara sapa mukmin hu ing mengkuno akhuhu. Jangan kamu memanfaatkan, jarah itu memanfaatkan. Jangan kita ini orang mukmin itu jangan memanfaatkan yang lain. Jangan meroyek temannya. Irtinam itu jarah. Jarah artinya memanfaatkan. Wala yahtasimuhu, lan ora ndadeaken isin sapa mengkono mukmin hu ing akhuhu. Jangan membuat dia jadi malu. Jadi orang mukmin itu tidak boleh merepotkan yang lain dan tidak boleh membuat dia menjadi malu. Wa qala dawu sapa al-Junaid itu Imam Junaid, sahibtu dawe sahibtu ngancani sapa ingsun. Ngancani sapa ingsun arba'ata baqatin ing papat pira-pira tingkatan tabaqat. Min hadhihi ta'ifati saking ikilah, min hadhihi ta'ifati saking ikilah golongan, maksudnya kaum sufiyah ya. Imam Junaid berteman dengan 4 kelompok dari ahli sufi. Kullu tabaqatin utawi saben-saben tingkatan iku salasuna 30 apane rajulan wong lanangi. Rubane Harisan al-Muhasibi, rubane nganjani ing topkoe Haris al-Muhasibi, nama tokoh sufi. Wa topqatahu lan tingkatane utawa sak zamane Haris al-Muhasibi. Wa Hasan al-Masuhi lan Syekh Hasan al-Masuhi. Wa topqatahu lan kelompok zamane Hasan al-Masuhi. Wa Sirriyan as-Siqti lan Imam Sirri Siqti. Wa tabqatahu lan tabqah, orang yang hidup sezaman setingkat dengan Sirri Siqti. Wa Ibnul Quraibi lan Imam Ibnul Quraibi. Wa tabqatahu lan napa niku tabqah, tingkatan orang sezaman sekelompok dengan niku Ibnul Quraibi. Fama tawaqa, mongko ora seduluran sapa isnani wong loro. Fama tawaqa mongko ora seduluran sapa isnani wong loro fillahi indal qur'ana Allah. Wahda syamalan isin sapa ahaduma salah suci isnani min sahibi saking kancane mengkono isnani. Awistawhasya utawa ngrasa gresah, merasa resah sapa mengkono ahad lali illatin oneng krana illat alasan sesuatu di ahadihima ing dalam salah sucine isnan. Maksudnya Imam Junaid mengatakan bahwa Imam Junaid ini sudah berteman dengan 4 periode, 4 tokoh
dari tokoh-tokoh sufi yang terkenal, yang masing-masing dari mereka itu mengatakan tidak ada di antara dua orang dari mereka itu yang menyulitkan yang lain. Artinya tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa malu kecuali untuk suatu alasan. Artinya pertemanan di antara para sufi itu betul-betul tulus, tidak ada embel-embel, sehingga tidak ada yang menyulitkan satu sama lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.